Hai guys, welcome back di Get Inside. Nah, ketemu lagi bersama kita bertiga. Ada gua Yoel. Gue Olive. Dan gue Ibet. Nah, hari ini kita mau bahas tema yang menarik nih. Tentang habits atau kebiasaan-kebiasaan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Ya benar banget. Nah sambil kita ngebahas tema ini ya, kita mau sambil main dulu nih biar asik. Wah, Jadi seru nanti nih. kita akan bergantian ngasih pertanyaan dan masing-masing kita akan jawab nih pernah atau nggak pernah dan alasannya apa gitu. Oke. Oke, nah kalau begitu aku yang mulai ya buat Oke, kalian oke, berdua. boleh. Aku ada pertanyaan nih buat kalian. Pernah atau nggak pernah setiap bangun pagi selalu berdoa dulu sebelum lihat handphone atau beraktivitas? Mungkin dari Olive deh. Oke, aku dulu ya. Sebenarnya kalau dibilang nih, ini jujur kan ya? Ya jujur dong. Ya. Jujur dong. Ini acara gereja. Nggak boleh ada pencitraan ya, Nggak ini boleh. jujur apa adanya aja nih. Kalau aku hampir nggak pernah sih. Maksudnya itu kan tadi pertanyaannya setiap doa pagi, bangun pagi langsung berdoa kan. Kalau aku tuh bangun pagi hal yang pertama kali dilakukan adalah ngecek jam. Wah, Jadi di kamar aku tuh kan nggak ada jam-jam ya kan. waduh. Kasian ya. Aduh. Ini kayaknya kode kalau ulang tahun Olive Ya, teman-teman bisa. kasih Beli dia jam Boleh. aja. jam, nggak ada jam di rumahnya. Nah jadi karena di rumah nggak ada, di kamar sih bukan di rumah, Oh, di di kamar aku kamar. aja nggak ada jam. Jadi ngeceknya lewat handphone. Jadi pagi-pagi tuh bangun ngecek udah otomatis langsung ngecek handphone. Karena mau ngecek jam kan. Cuma karena itu handphone kadang tuh sebelum malamnya sebelum tidur biasa di airplane dulu. Cuman kan kadang kalau pagi tuh ada kadang-kadang suka langsung wifi di handphone connect gitu. Maksudnya internetnya connect di wifi di rumah. Jadi notif pada masuk tuh pagi-pagi. Ya mohon maaf nih ya kita masih manusia gitu ya. Gampang terdistract sana sini. Nah aku juga terdistract gitu. Jadi ya akhirnya ngecek-ngecekin notifikasi bisa kayak hampir gak berasa 30 menit. Karena scroll-scroll IG juga gitu kan dan yang lain-lain. Baru abis itu nyadar udah siang nih gitu. Cuman karena emang aku biasanya doanya pagi, tetap doa pagi. Cuma jadinya ya buru-buru aja gitu. Kayak gitu. Oke, kalau dari Ibet, Kalau aku sejujurnya nggak beda jauh sih ya. Apalagi aku ini anak malam gitu ya, susah gitu bangun pagi. Jadi aku kalau pagi kan pasang alarm nih dari handphone gitu. Jadi aku otomatis harus matiin alarm kan dari handphone. Nah abis itu mulailah tuh notif-notif WA bermunculan gitu. Jadi aku harus balas-balasin dulu, kadang kan jadi kebablasan, kesiangan harus kerja. Akhirnya ya doanya buru-buru atau enggak doanya ya setelah itu. Atau kalau enggak emang aku doanya malam sih Malam. kebanyakan. oke jadi Oke. ada lah ya yang doa pagi rutin. Iya. Kalau Yoel nih kita tanya Iya, ya. Yoel Kalian juga nih. Gimana El? Kalau aku pribadi ya sama lah ya kita kadang apalagi kalau udah kesiangan nih mepet mau kerja. Ya udah doa pagi cuma Tuhan terima kasih hari ini masih bisa hidup amin. Buru-buru langsung ke Absensi kamar dulu ya, mandi. iya, iya. Langsung mandi untuk kerja. Ya mungkin kalau dulu sebelum pandemi ya, biasanya kalau udah mepet begitu akhirnya doanya di jalan. Di motor mau menuju kantor baru ngucap syukur Tuhan terima kasih gitu. Tapi enggak merem kan? Iya, ini Jangan bahaya dong. juga ya. Jangan ya. dong, serem gitu. Oke. Ya pastinya Oke. ada doa tapi jadinya enggak apa kayak tadi buru-buru jadinya ya. Iya, buru-buru. pagi. Biasanya jadinya kalau udah ketemu waktu kosong baru berdoa gitu sih. Oke. Jadi intinya sebenarnya kita tetap harus selalu berdoa ya. Iya benar, dimanapun dan kapanpun. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan lainnya. Sekarang aku gantian nih mau nanya ke kalian. Apa tuh? Pernah atau nggak pernah kalian ngabisin baca Alkitab full dari Kejadian sampai Wahyu? Mungkin bisa dari Ci Ibet dulu nih. Aku sejujurnya nggak pernah sih kalau dari kejadian sampai wahyu ya. Karena ya gitu, misalnya aku tuh kalau setiap tahun baru kan resolusi tahun baru gitu. Iya. Selalu tuh rasanya Ada. pengen ngabisin baca Alkitab sampai full gitu. Mm-mm. Tapi biasa stuck di perjanjian lama nih gitu. Apalagi ya susah lah ya, namanya perjanjian lama gitu ya. Perjanjian lama-lama. Lama Aduh. ya. Iya. Jadi aku terakhir tuh sampai Mazmur karena Mazmur panjang terus kayak udah merasa kok stuck ya gitu kayak nggak dapet feel-nya, nggak dapet Iya. esensinya. Akhirnya ya udah aku skip lanjut perjanjian baru sampai habis gitu sih. Tapi kalau dari awal sampai akhir tuh jujur belum pernah sih. Oke. Coba Yoel kita Iya tanya. nih, Dari Yoel. aku ya. Dari Yoel gimana? Kalau aku selama umur aku udah 24 tahun nih, Mm. baru satu kali aku habis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dulu waktu SMA ya. Tapi kalau baca Alkitabnya dari perjanjian baru ya, itu sih udah 2 kali atau 3 kali sih. Oke. Cuma ya untuk full tadi kan pertanyaannya udah belum dari Kejadian sampai Wahyu? Iya. Baru 1 kali gitu sih.
Nah, ini menarik nih karena Iya. tadi kalau dari aku juga sebenarnya udah pernah juga baca dari kejadian sampai wahyu. Cuman emang benar, banyakan tuh tantangannya ya, nggak cuman kita juga, mungkin teman-teman yang menyaksikan juga itu pasti di perjanjian lama deh karena emang lama ya seperti yang tadi dibilang dan banyak kisah-kisah yang aduh membosankan jujur aja gitu. Nah, kalau Yol tadi kan udah habis nih El, Iya. sekali kan El. Nah, kita mau tahu dong tipsnya Tipsnya apa apa nih buat teman-teman di Buat rumah juga teman-teman nih ya? juga. Oke, ini tips ya buat teman-teman. Ya sebenarnya juga aku sekarang perjanjian baru udah selesai. Sekarang lagi di perjanjian lama sudah sampai di kitab Ayub. Oke. Hari ini aku masih di kitab Ayub. Nah, tips nih buat teman-teman untuk memulai baca Alkitab. Yang pertama, kalau mau memulai baca Alkitab itu kalau bisa, ini saran saya ya, jangan dari Kejadian. Biasanya kan kalau orang resolusi, gue mau ngabisin Alkitab. Urut ya gitu ya. Dia mengurut tuh dari Iya. Kejadian sampai nanti di Wahyu. Mm-mm. Menurut aku nanti kalau kalian ketemu sampai di Imamat, di Bilangan, bosen. Bosen Apa itu? Kejadian sih masih semangat ya. Iya, Kejadian masih Itu baru semangat. Wah saat. seru nih. Nanti sampai di Imamat, Imamat. Bilangan. Ini apa? Kenapa saya mengerti bangsa Israel? Ngapalin nama-nama, aduh pusing deh. Nah, saranku mending mulai dari Injil, Perjanjian Baru ya, surat-surat Perjanjian baru. baru sampai Wahyu. Habis itu baru ke Perjanjian lama tadi ya. Perjanjian Lama. Oke. Begitu. Ada lagi nggak nih tipsnya nih? Terus yang kedua tipsnya, Mm-mm. kalau kita baca Alkitab jangan jadikan itu kewajiban. Jadi kalau setuju sih. jadikan kewajiban bisa jadi beban, Beban kayak ya. "Ih, gue harus dong." Enggak, tapi jadikan itu kesukaan, ya jadikan itu kehausan kita. Ya, kayak kita misalnya, mungkin kalian nih ada yang suka baca novel. Kenapa sih orang tuh lebih suka baca novel dari baca Alkitab? Kan cuma satu jawabannya, karena dia suka novel itu. Dia Iya. suka ceritanya, dia suka alur ceritanya, terus mungkin dia juga suka pengarangnya. Nah sama nih, mungkin kita harus mengubah cara berpikir kita, baca Alkitab itu bukan kewajiban. Bukan jangan mentang-mentang kita orang Kristen, oh wajib nih kata gereja, Iya. harus. Kata Pak Pendeta harus, enggak. Tapi itu jadikan itu kesukaan dan kehausan. Gitu sih. Benar sih, Oke. apalagi kalau anak remaja atau mungkin yang cewek-cewek kan suka Iya. baca novel ya. Iya. Terus sampai hafal gitu ya Namanya, nama-namanya, segala karakternya. macam gitu. Mm. Nah mungkin ada part-part yang emang ngebosenin tapi ujung-ujungnya ya Dilewatin dibaca juga, juga, iya, gitu ya. dibaca Sama juga. kayak baca Alkitab mungkin gitu ya. Betul, betul, Iya. betul. Oke. Oke Itu deh, sih. lanjut ya aku tanya nih Lanjut. sekarang. Pernah atau nggak pernah setiap hari selalu siapin waktu untuk saat teduh nih? Mungkin dari Yoel dulu deh. Aku ya, saat teduh mungkin sama ya kayak tadi kan pagi aja aku doa udah cuma ngomong Tuhan terima kasih hari ini hidup amin. Ya, saat teduhku jadinya aku nggak pagi. Mungkin kan orang berpikirnya saat teduh adalah sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita bekerja ketemu Tuhan dulu. Ya betul sih. Cuma kalau menurut aku kan Tuhan kapan aja juga ada. Lebih baik kita memberikan waktu terbaik Iya, dan iya. waktuku yang aku bisa kasih ke Tuhan yang terbaik biasanya malam. Malam setelah kerjaan selesai, setelah orang rumah juga udah istirahat. Nah biasanya aku mulai itu di situ saat teduhku. Oke. Dari baca Alkitab, biasa juga nyanyi, nyembah, terus biasa juga merefleksikan diri. Kayak hari ini Tuhan ada kejadian apa aja nih yang Tuhan mau ajarin. Jadi dalam sehari itu gue udah ngelakuin apa. Bahkan kalau ada kesalahan, dosa, jadi kita mikir, oh ya tadi gue salah nih. Harusnya gue nggak gitu. Dan disitulah kesempatan gue untuk saat teduh, refleksi diri, untuk bertobat gitu sih. Oke, jadi Oke. ya malam ya Malam, saat teduhnya. malam. Sama Iya, sih sebenarnya saat aku teduhnya juga malam. gitu sih. Aduh. Kalau Olive Ini nih kita aku tanya. berbeda nih dari Iya. kalian ya. Gak apa-apa lah ya, perbedaan itu apa-apa. indah kok ya. Nah kalau aku malah morning person, jadi aku anak pagi gitu. Jadi aku biasanya saat teduhnya pagi-pagi. Dibilang setiap hari selalu siapin, berusaha setiap hari selalu siapin. Kalau misalnya dibilang ada nggak pas mau momen males, pasti ada. Aku yakin kalian-kalian juga pasti seperti itu dan teman-teman juga pasti ada nih. Waktu-waktu dimana mungkin kalian males, tapi sebisa mungkin tetap siapin waktu gitu. Kalau aku saat teduh pagi-pagi, karena aku tuh yang konsep penganut yang awali hari dengan ketemu dengan Tuhan gitu. Gitu deh. Ini kita ada dua kubu ya berarti Iya ya. nih, Kita berdua bener. anak malam. Kita tim malam. Ya, aku tim pagi. Selamat pagi. Ayo. Boleh nih Nah, mungkin ya. Buat teman-teman
coba komen kalian itu tim doa malam atau Apa doa tim doa pagi. pagi? Hidup anak malam. Hidup pagi. Anak malam gak enak, hidup tim doa malam. Iya. Anak malam konotasinya Iya, jelek. beda Konotasinya kurang ntar. Hidup bagus. anak saat teduh malam. Waduh, Haleluya. panjang juga ya. Hidup anak saat teduh pagi. Oke. Oke. Tuh, nah, Lanjut. aku mau nanya nih Oh ya boleh. ke kalian lagi. Kalian pernah atau nggak pernah rutin nih ikut ibadah online setiap minggunya selama pandemi ini nih? Coba dari Ibet. Kalau aku pernah pastinya. Jadi emang kalau lagi nggak ada halangan atau acara keluarga gitu pasti ikut ibadah online sih setiap pagi. Tapi sejujurnya kan kalau di GSK Gajah Mada kan ibadah pagi jam 8 ya. Ya. Nah balik lagi nih karena aku tim anak susah bangun pagi ya. Jadi PR gitu ya bangun jam Iya. 8 gitu. Jadi aku kadang suka ikutnya sore sih. Tapi emang keuntungannya ibadah online mungkin itu kali ya. Jadi kita bisa ikut Fleksibel ibadahnya ya. kita siapin jam yang memang jam terbaik kita Iya. lah Baik, gitu ya. Bisa kapan aja ya. Iya, iya. Kalau dari Olive. Kalau aku sama, aku juga rutin ikut ibadah online. Nah, tapi aku ya balik lagi nih kita beda lagi nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau aku pagi ikut yang streaming GSK Gajah Mada Iya. jam 8. Kebetulan bareng sama keluarga juga. Dan biasa ikut ibadahnya ya kayak biasa aja sih, cuman kayak ibadah di rumah. Nah, aku jadi penasaran nih. Kalau kalian gimana nih, ada nggak perubahan? Kalau aku kan ibadah online bareng keluarga, tetap kita ikut nyanyinya, disuruh berdiri kita berdiri, kayak gitu lah ya. Nah, kalau dari Yoel dan Ci Ibet gimana nih? Ada perbedaan nggak nih? Ya sebenarnya ada kejadian lucu ya. Ini mungkin teman-teman juga mungkin pernah ngalamin ya. Kalau ibadah online ya, aku Iya. bingung nih. Kalau misalnya waktu WL pimpin pujian dong. Terus dia bilang, ibu, bapak, saudara di rumah silakan bangkit berdiri. Aku bingung, ini gue mesti ikut berdiri apa kagak ya? Karena ya orang gak ada yang ngeliat, orang kita doang kenapa mesti berdiri. Jadi ya itu kejadian-kejadian lucu kalau ibadah online. Tapinya aku setiap minggu tetap ikut sih. Kalau aku gitu. Habis Oke, bingung, oke. WL-nya Iya suruh sih. bangkit berdiri, orang maunya duduk gimana? Kalau Ci Ibet Tapi jangan gimana? diikutin ya teman-teman. Kalau aku juga sama sih, karena aku ibadahnya kan sendiri nih. Kalau mama aku biasanya ikut yang pagi tuh. Iya. Kalau mama aku kan kalau nyanyi kenceng gitu kan. Kalau aku juga sama nih, kalau berdiri ya kan ya sendiri gitu ya. Terus kalau nyanyi ya kadang nyanyi, kadang ya nyanyinya dalam hati juga gitu. Oke, seru-seru. Nah, gitu deh. Oke, lanjut ya kita Lanjut, ya. lanjut. Sekarang aku mau nanya nih, pernah atau nggak pernah dalam 3 bulan minimal baca buku satu buku rohani? Mungkin dari Ci Ibet dulu deh. Oh, dari aku, oke. Kalau aku sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka baca buku ya. Tapi justru dalam 1-2 tahun terakhir ini aku malah lagi suka-sukanya nih baca buku gitu. Nah aku baru keinget sih, jadi aku tuh tertariknya pertama kali tuh emang kayak karena aku penasaran gitu. Jadi pertama kali itu aku baca buku Tritunggalnya Pak Eras kan. Berat. Karena itu aku mungkin lagi kayak pengen tahu gitu lebih Penasaran lanjut soal ya? itu, iya. Dan kebetulan pas ada bukunya jadi aku baca dan emang kayak bener-bener pengen tahu gitu. Terus akhirnya ya lanjut lagi baca yang soal surga, terus yang soal membahas kitab Roma segala macam gitu. Tapi kalau misalnya direkomendasi nih sama teman, nih lu baca buku ini deh bagus, malah males gitu sejujurnya. Malah nggak tertarik ya Ci ya? Jadi emang kayak harus yang kita suka dulu gitu carinya. Ini berawal dari rasa penasaran ya Ci ya? Waduh mantap. Kalau Yoel gimana El? Ya mungkin sama ya, aku tuh jujur ya teman-teman, tipe orang yang gak suka baca buku, lebih kepada kayak visual, kayak nonton tuh lebih sesuatu yang menarik. Baca buku ya kurang lah ya, kurang suka. Nah tapi tahun ini sih sebenarnya juga salah satu resolusiku adalah kalau bisa habisin buku minimal 5 lah. Banyak loh itu, banyak Minimal, tapi walaupun sampai saat ini belum ada yang Masih kebaca. nol ya? Masih nol. Mungkin hari ini, mulai dari hari ini diingetin. Iya. Kayak tadi tuh benar juga ya, kayaknya tipsnya dari Ibet kayaknya benar. Mungkin aku yang salah kali dalam membaca buku, jadi kayak Kejar target gitu iya ya. kayak kejar Iya, target. iya, Oh kewajiban. 5, tapi ternyata mungkin benar juga dari mulai yang kita Penasaran. penasaran. Cari Jadinya kalau topiknya penasaran, yang emang kamu pengen tahu dulu nih gitu. iya ya, jadinya tahu nih mau apa yang dibaca dan Iya, pastinya bener. bisa selesai ya. Oke, mulai nanti harus apa nih yang penasaran nih, kayak gitu. Berarti listnya dirombak lagi dong? Betul. Jadi selama 3 bulan belum ada. Belum ada. Tapi harus baca buku. Semangat semuanya ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku ya. Oke. Pernah atau nggak pernah kalian ngajakin satu keluarga berdoa bareng-bareng?
dari siapa ya? Dari Olive dulu deh. Kalau aku nggak pernah, aku tim nggak pernah. Kenapa? Karena di rumah itu jarang banget sebenarnya doa bareng. Biasanya kita individu aja, sendiri-sendiri, saat teduh sendiri-sendiri. Nah kalau doa bareng sebenarnya pernah, tapi kan ini pertanyaannya tadi ajakin, berarti kita yang ngajakin kan. Kalau aku belum pernah. Jadi kalau di rumah pernah waktu itu yang ngajakin tapi papa atau mama. Tapi itu pun yang kayak yaudah abis baca Alkitab sendiri-sendiri ya kita baru penyembahan terus berdoa. Kalau aku sih kayak gitu. Kayak biasa kan emang orang tua dulu yang ngajakin ya. Iya, biasa dari orang tua ngajakin ke anak-anaknya kan. Terus ya kita sebagai anak harus respect dong. Jadi Iya. ngikut. Iya, Ma, iya, Pak. Ya udah kita doa bareng gitu. Kalau Yoel nih gimana? Oke, ini dari aku ya. Mm. Nah, aku mungkin sambil cerita ya Oke, buat iya, teman-teman, buat teman-teman yang di sini juga. Sebenarnya tahun ini ya dari awal pandemi bulan Maret lalu aku dan keluarga ada jam doa. Sebelumnya nggak pernah. Selama ini udah umur 24 tahun, ya nggak pernah sama sekali dari dulu tuh nggak pernah. Mungkin kalaupun pernah, ya even kalau misalnya ada yang sakit, baru kita sama-sama berdoa. Terus kalau misalnya lagi ada masalah keluarga dan papa ngajakin ya kayak tadi, tunggu papa yang ngajakin atau mama yang ngajakin, baru kita berdoa. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, maksudnya wah ini kalau misalnya kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, terus kita nggak mempraktekkan apa yang kita tahu dari kebenaran. Aku kepikiran begini, ada satu firman Tuhan yang mengingatkan aku banget, yang menyebabkan kenapa aku ngajakin orang tuaku dan keluarga untuk doa bareng setiap hari. Ada firman Tuhan yang di Perjanjian Lama, Nabi Yosua bilang begini, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dan firman itu tertanam jauh dalam hati bahwa wah ini harus nih, harus. Tapi kalau misalnya nunggu ada yang gerak, wah nggak bisa. Kita sendiri yang harus gerak, ya. kita yang Benar-benar. inisiatif. Jadinya aku yang ngajakin ke papa mama bilang, Pah, Mah kayaknya kita harus Doa bareng. bangun mesbah deh. Kita harus ada doa deh tiap hari Iya, iya. sama Tuhan. Sebagai satu keluarga harus ada doa. Dan akhirnya puji Tuhan selama pandemi ini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun mungkin kita ada doa setiap malam. Luar biasa Wah, banget ya. Iya, inspirasi banget ya. Nah mungkin bisa bagi tipsnya nih ya. Iya. Kan kayak kita nih dan teman-teman yang nonton mungkin itu kayak malu gitu ya ngajakin keluarga, Keluarga. apalagi orang tua gitu Iya. untuk kayak doa bareng. Nah kalau Yoel sendiri kan udah melakukan itu tuh. Iya. Gimana sih tipsnya, mungkin bisa bagi juga deh ke teman-teman. Tips ya. Nah kalau dari aku nih teman-teman, kalau aku pribadi, aku mikirnya begini, gue pengen ke surga itu bareng keluarga gue. Gue nggak mau di surga sendiri. Gue nggak mau kita misalnya tahu kebenaran nih, kita doang yang konsumsi tapi kita nggak mempraktekkan. Dan hal yang menurut aku terutama dan utama, kalau lu udah tahu kebenaran, orang yang pertama harus melihat perubahan itu adalah keluarga. Jangan sok-sokan kita pengen dulu ke orang lain, kita ngomong ke orang, ayo doa dong lu sama keluarga, tapi di keluarga sendiri nggak pernah. Ya itu menurut aku ya jadi bullshit. Mending perubahan itu dilihat dulu dari rumah. Iya, iya. Orang-orang pertama adalah keluarga. Dan aku pikir ya gue pengen orang tua gue dan adik-adik gue dari surga bareng-bareng gue. Gue nggak mau nanti Sendiri ke aja. depan kita hidup sendiri-sendiri, nggak bisa begitu. Iya, Dan iya. jadi kerinduan itu yang membuat gue terpacu untuk gue harus ngomong, gue harus ajakin. Walaupun benar kayak tadi, gue juga punya titik di mana kayak ya pasti malu lah, setiap anak ngajakin orang tua malu, segen gitu. Masa Iya, iya. kita anak bocah ngajarin orang tua atau ngajak orang tua, harusnya di mana-mana orang tua yang ngajakin anak. Tapi ya gue pikir kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang gerak, ya nggak bisa. Ya udah, gue ambil inisiatif, gue ajakin. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Ini kayak apa iklan ya. Iklan Kayak apa ya? Aku tahu nih. Iya, familiar banget ya. Ya, yang penting mulai aja dulu. Jadi ingat kata Ko Epen ya. Niat itu nggak cukup, harus nekat. Niat sih pengen keluarga itu punya jam doa, tapi Iya. kalau niat doang
nggak cukup teman-teman, harus nekat, harus ada yang ngambil inisiatif. Harus ada actionnya ya. Ya, gitu. Waduh. Itu sih kalau dari aku. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Tadi kan kalian nanya mulu ke aku. Aku punya pertanyaan lagi. Apa Pernah atau nggak pernah Mm. kalian ikut rutin komsel atau komunitas Mm-mm. ya setiap minggunya? Nah, Nah. mungkin aku mulai dari Ibet. Aku pastinya pernah, dan Hmm. emang aku kalau misalnya nggak ada halangan gitu ya, aku pasti akan selalu ikut komsel sih. Kebetulan aku nih di Home Kartini nih, sekalian Oh. promosi nih ya. Sekalian, Promo sekalian, nih sekalian. Promosi nih, jadi kalau di Home Kartini itu ibadahnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya emang gak ada halangan, aku pasti ikut karena menurutku komunitas itu penting ya, apalagi kan komunitas yang membangun nih. Terutama di kayak di Komsel ya, di Home Iya. ini tuh aku sih ngerasa banget sih kayak kita nih butuh banget gitu ya namanya makanan rohani gitu. Mm. Dan di Home ini aku merasa banget kita ke recharge gitu loh setiap kali Iya. Home gitu. Dan kayak merasa ada teman yang seperjuangan gitu untuk sama-sama kita sempurna seperti Sempurna. Tuhan tentunya gitu sih. Wow. Oke, nah kalau dari Olive, Nah, aku juga nih sekalian promosi karena oke, aku silakan beda promosi. home sama Oh iya, Ci beda ya. Ibet. Nah, kalau aku juga sama, aku rutin ikut komsel kecuali ada urusan mendadak gitu. Atau misalnya lembur atau gimana gitu, baru aku nggak bisa. Tapi kalau misalnya bisa, apalagi ini kan lagi zamannya online semua kan, jadi harusnya sih bisa semua karena dimanapun dan kapanpun bisa gitu kan, kita nggak harus terbatas sama ruang dan waktu gitu. Jadi aku ikut home-nya Home Menteng 1 setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Nah, komunitas tuh emang penting banget sih, kata Kak Ci Ibet bener banget, karena di dunia ini tuh kalau bisa dibilang makin gak jelas ya, makin gak jelas gitu. Arusnya juga makin kencang banget, dan menurutku komunitas itu, home itu sendiri kayak pelindung kita gitu loh. Rambu-rambu yang ngasih tahu kita nih udah wrong, udah salah nih. Jadi kita dikembalikan ke jalan yang benar lagi dengan ketemu sama orang-orang yang punya visi yang sama, yaitu sama-sama mau berjuang untuk bisa sempurna seperti Bapak gitu. Kalau Yol sendiri nih dari Home mana nih? Kita Iya, tanya Yoel juga nih. sekalian. nah kalau aku dari Home Gajah Mada ya. Kita beda-beda ya. Iya, kita beda-beda nih. Nah, buat teman-teman juga ya, sekalian aku promosi nih. Kalau aku di Gajah Mada itu home-nya setiap hari Sabtu jam 1:30 siang. 2 siang. Oke. Nah, memang benar ya, home itu penting banget. Menurut aku juga sangat penting karena aku jadi ingat satu ayat ya di Ibrani 10 ayat 25 di mana dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi di Komsel itu pasti kita dinasehati, terus juga saling tukar pikiran ya. Bahkan kan ada firman Tuhan juga yang bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan home itu menjadi wadah yang sangat bagus untuk kita menjadi lebih dewasa gitu sih. Jadi home sangat penting, komsel sangat penting. Nah, aku juga mau kasih info ke teman-teman ya. Di Gajah Mada sendiri nih ada 4 home sebenarnya. Ini kita Iya, betul. bertiga nih. 4 banyak ya. Aku mungkin ngasih tahu lagi. Yang pertama home-nya tadi di Kartini. Kartini. Setiap Rabu jam 7 malam. setiap hari Rabu jam 7 malam. Lalu Ada Menteng 1 setiap hari Kamis jam 7:30 malam. iya, nah sebenarnya juga ada lagi nih Menteng Menteng 2. Menteng 2. Iya. Menteng 2 itu setiap hari Rabu, Rabu jam 7 malam. malam. Itu bisa hubungi Kojimi ya, iya. Kojimi. Lalu juga buat kalian yang punya adik SMP atau SMA, ajakin juga home-nya Teens ya. Iya betul. Teens Home-nya ada home juga, Teens, oh, iya. home-nya Teens. Itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah kalau untuk yang youth terus hari Sabtu kalian kosong, ikut juga dengan kita nih di hari Sabtu jam 1 untuk home-nya youth yang Gajah Mada. Jadi ada 5 home, untuk youth ada 4, untuk teens ada 1. Ada 1. Gitu. Nah, bener banget tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dalam Home, welcome banget ya. Nggak Benar. usah kayak takut-takut Takut nih gitu. iya. Betul, Mau betul, diapain betul. enggak. Kita sangat welcome ya. Iya. Welcome banget. Karena kan kita mau we grow together Yes. ya kan. Hashtag motto we grow kita. together. We go together. Oke. Nah,
tadi kita udah sharing-sharing nih ya beberapa habits atau kebiasaan-kebiasaan yang pernah atau sekarang kita jadi tahu ada kebiasaan yang pernah dan bahkan kita belum pernah lakuin nih Betul. untuk supaya kita bisa membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah sekarang kita mau sedikit bahas lagi lebih lanjut. Aku mau nanya nih sama kalian. Siap nih ya? Apa Siap tuh, nggak apa siap tuh? harus siap ya. Sebenarnya gimana sih caranya kita tuh bisa memulai habits atau kebiasaan untuk bisa membangun relasi kita dengan Tuhan? Ya, kalau ini dari aku dulu ya. Iya. aku Oke dulu boleh ya. El. Kalau menurutku sih sebelum kita ngomongin habitnya ya, sebelum kita ngomongin habit, yang paling utama harus kita tahu adalah tujuannya. Tujuan kita mau apa sih? Ngapain iya, sih iya. kita belajar firman Tuhan itu untuk apa? Nah, jadi tujuannya dulu kita harus tahu. Kalau misalnya kita mau bangun habit dengan Tuhan nih, bangun hubungan dengan Tuhan kan tujuannya supaya kita mengerti kehendak Tuhan, Iya. mengerti pikirannya, Mm-mm. terus juga hati Tuhan seperti apa sih? Mm. Apa yang Tuhan gak suka sih? Ya kan kayak gitu-gitu tuh tujuannya kita ingin tahu Tuhan. Jadi Iya. menurut aku yang paling utama adalah tahu Tahu tujuannya. tujuannya dulu. Ya, aku setuju banget sih sama Yoel ya. Jadi daripada kita ngejalanin habits tapi kita nggak tahu esensinya, emang utamanya itu kita tahu dulu tujuannya apa gitu. Mm-mm. Mungkin aku bisa ibaratkan ya kalau karena anak-anak muda nih ya. Iya. Kayak ibarat kita tuh mau PDKT gitu sama cewek atau cowok. Kita Iya. pasti kan tujuannya ya pengen kenal lebih lanjut kan. Kayak Iya. pengen kenal lebih tahu lebih dalam lah soal cewek atau cowok itu gitu. Mm-mm. Nah barulah tuh kita lakukan cara-caranya nih. Misalnya kayak chat setiap hari, terus kita ajak jalan atau ajak nonton bareng gitu. Mm. Sama aja nih kalau misalnya kita mau membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan itu kan pribadi yang hidup ya. Iya. Ya kita kalau memang mau dekat dengan Tuhan, mau kenal Tuhan lebih lagi gitu, barulah kita lakukan caranya. Mm. Caranya gimana ya dengan yang tadi tuh sarana-sarana yang sudah Tuhan siapkan ya, Iya. kayak baca firman Tuhan, doa, ikut komunitas, gitu sih. Gimana nih kalau menurut Olive? Iya nih, aku setuju banget sih. Ini idem sebenarnya kalau bisa ya. Tapi bener banget tadi yang pertama banget adalah langkah pertama kita mesti tahu dulu ya tujuannya tuh apa. Tujuannya. Tujuan kita mau ngebangun habits tuh apa gitu ya. Karena kita mau kenal siapa Tuhan gitu kan. Dan maksudnya gimana caranya supaya kita bisa kenal dengan Dia ya lewat sarana-sarana yang tadi Tuhan siapin, yang tadi Betul. Ci Ibet bilang soal baca Alkitab, kita saat teduh, Iya. terus kita ikut komunitas Iya. gitu kan, yang bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan dan akhirnya kita jadi tahu, oh Tuhan tuh maunya kayak gini tuh dalam hidup kita Yes. gitu, Tuhan sukanya ini, Tuhan gak sukanya ini, baru di situ menurutku kita bisa benar-benar nyiptain habits yang bukan sekedar kita jadi beban gitu ya, tapi Yes. memang kita haus dan lapar mau tahu Tuhan tuh kayak apa gitu. Setuju sih. Nah sekarang gantian nih, aku juga mau Oke. punya pertanyaan kan. Aku dan mungkin kita semua nih ya yang lagi nonton juga tuh susah banget nih buat yang namanya konsisten tuh untuk membangun relasi sama Tuhan gitu. Nah mungkin tadi kita udah sempat singgung juga sih ya. Cuma ada nggak nih tips lagi dari kalian gimana sih caranya kita biar tetap konsisten untuk membangun relasi sama Tuhan? Nah, coba aku kasih tipsnya juga bahwa memang benar ya kalau kita mau sesuatu yang konsisten biasanya susah berat Susah. ya. Iya. Nah itu biasanya kenapa konsisten itu menjadi berat itu karena kita mikirnya itu jadi kewajiban. Seperti yang tadi aku bilang sih, Iya, betul. jangan ya. jadikan kewajiban, Oke, jangan oke. jadikan beban. Cukuplah hidup kita jadi beban keluarga. Iya, gak usah ditambah-tambah lagi Jangan ya. Bisa ditambah lagi. hidup ini jadi beban. Jadi maksudnya ya jangan jadi beban kalau misalnya baca Alkitab, saat teduh, berdoa, semua hal yang baik untuk hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah jadikan beban, tapi jadikan itu kehausan, keharusan, Kesukaan, kerinduan, kesukaan. Jadi sesuatu yang enggak memaksa kita, jadi benar-benar pure dari hati kita bahwa kita cinta Tuhan. Gitu sih. Oke. Nah ini aku setuju nih ya. Kalau bisa diibaratin mungkin kayak kita tuh makan sehari 3 kali gitu ya. Menurut kita tuh mungkin ada beberapa orang mikir itu kebutuhan gitu kan. Karena makan itu kebutuhan gitu kan. Kalau kita nggak makan ya kita nggak bisa hidup. Tapi sebenarnya nggak juga karena ada juga orang yang puasa. Tuhan pun berpuasa waktu itu tapi dia masih tetap bisa hidup aja gitu kan. Nah jadi sebenarnya fokusnya bukan cuma di makan berapa kalinya karena orang makan misalnya aku makan 3 kali sehari, mungkin Ci Ibet makan cuma 2 kali atau mungkin lebih dari itu kan 4 kali gitu. Tapi sebenarnya fokusnya bukan di berapa kali lu makan gitu, tapi tujuan lu makan apa gitu loh. Nah udah gitu kan sebenarnya kalau kita makan
makan pun gak harus disetting jam berapa karena sebenarnya tubuh bisa langsung kayak lapar. Kalau lapar ya otomatis respon tubuh akan ya udah gue cari makan gitu. Sama dengan relasi ini, membangun relasi dengan Tuhan gitu. Kalau kita udah tahu tujuannya apa, nggak perlu harus kewajiban gitu, harus disetting waktu tempatnya di mana, otomatis kita akan haus dan lapar sendiri gitu untuk lebih lagi mengenal Tuhan gitu. Ya aku setuju banget sih. Jadi fokusnya itu bukan kayak berapa kalinya, terus harus setiap kapan gitu ya. Tapi esensinya itu kita harus merasa haus dan lapar dulu ya untuk mencari Tuhan. Dan akhirnya tuh kayak secara otomatis kita pasti akan mencari cara untuk bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Caranya ya kayak tadi tuh dengan saat teduh, dengan doa dan baca firman Tuhan gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin aku tambahin sedikit ya, bahwa memang dalam hubungan dengan Tuhan itu bukan bicara seberapa lamanya, tapi seberapa dalamnya. Kualitasnya. benar, kualitasnya. Gitu sih. Iya bener banget nih. Wah kalau berarti ini nih ya, kalau misalnya aku boleh rangkum gitu ya secara singkat gitu ya. Ini kan dari bagaimana kita bisa melakukan habits-habits yang nantinya gunanya untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Dimulai dulu dari kita tahu dulu nih tujuan kita tuh apa gitu. Tujuan kita diciptakan ya untuk menyenangkan hatinya Dia gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya berarti kita mesti tahu dulu nih Tuhan itu siapa gitu. Kan ada quotes nih ya terkenal ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Sama kalau kita mau kenal Tuhan, gimana cara kita sayang sama Tuhan? Ya kita kenal dulu pribadinya karena Tuhan pribadi yang paling nyata gitu. Jadi kenal dulu siapa Tuhan lewat tadi sarana-sarana tersebut, baru kita bisa bisa belajar untuk menyenangkan hati Dia gitu. Oke. Wah ini nggak berasa nih ya, kita udah sampai di penghujung acara. Nah thank you buat teman-teman ya. Ya, Ibet, thank you juga ya Oli, Wel, Cibet. untuk sharing-sharingnya. Nah buat teman-teman yang di rumah ya, terima kasih juga sudah saksikan kegiatan ini atau acara Get Insight ini. Semoga bisa memberikan insight buat kalian Ya, dan memberkati betul. kalian. Ya dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya GSKI Gajah Mada dan jangan lupa juga untuk komen, like dan juga share ke teman-teman yang lainnya pastinya biar Betul memberkati yang lain banget. juga. Benar. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update sama video terbaru dari GSKI Gajah Mada. Nah, kalau tadi Cibet ngomongin soal channel YouTube GSKI Gajah Mada, kita juga hadir di Instagram. Jadi jangan lupa follow akun Instagram kita di gski.gajahmada. Sama juga untuk mendapatkan video-video terbaru, update-updatean terbaru soal kegiatan ibadah GSKI Gajah Mada. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. See you and God bless.